beruntung bahwa teks-teks yang kita gunakan sekarang ini, katakan sejak 2000-an lah, kita sudah memiliki teks-teks yang sudah dibersihkan oleh Mazzino Montinari dan Giorgio Colli, dua ilmuwan dari Italia yang melakukan penyelidikan dan lalu membersihkan teks-teks Nietzsche dari, katakan, tambahan-tambahan, paragraf-paragraf tambahan yang dibuat oleh kakaknya maupun oleh temannya ya, yang membantu mengedit teks-teksnya Nietzsche. Jadi kalau Anda ingin membaca buku-buku Nietzsche, lebih baik bahasa Inggrisnya ya, karena saya melihat ada banyak terjemahan Nietzsche dalam bahasa Indonesia, katakan tahun 2000-an awal begitu ya, tetapi jelek ya, bahasanya lumayan ngawur. Jadi lebih baik cari yang bahasa Inggris, dan bahasa Inggris yang diberi keterangan berdasarkan teks yang sudah diedisi oleh Colli Montinari ya. Jadi ini dua nama penting kalau Anda ingin membaca Giorgio Colli sama Mazzino Montinari, dua ilmuwan dari Italia yang mengerjakan teks-teks Nietzsche. Jadi kita sudah beruntung memiliki teks yang sudah cukup bersih, sudah aman ya untuk ditafsir. Kemudian kalau Nietzsche akhirnya naik ke derajat sebagai filsuf serius, ya, jadi Nietzsche kan meninggal 1900, lalu 1920 itu Hitler ya mulai naik, 1930-an nanti Partai Nazi berkuasa, 1937 Pearl Harbor, Perang Dunia ya, 42 lalu 45 ya, Perang Dunia Kedua. Nietzsche dianggap hanya sebagai penyair, penulis puisi ya, nyentrik ya. Tulisannya itu susah dipahami karena dia menulis secara terputus-terputus dalam gaya yang disebut aforisme. Ya. Jadi aforisme artinya ungkapan-ungkapan pendek bernas begitu ya, yang mengajak kita berpikir. Ya. Jadi kalau Anda mencari bukunya Nietzsche, tentu ada buku-buku yang terstruktur rapi seperti The Birth of Tragedy ya, lahirnya tragedi, genealogi moral ya. Tetapi kalau Anda membaca buku misalnya yang saya jadikan dasar untuk buku ini, The Gay Science ya, ilmu yang mengasyikkan gitu ya, gaya siensa, ilmu yang mengasyikkan, gaya siensa, kita akan berhadapan dengan banyak aforisme, ungkapan-ungkapan pendek, paragraf-paragraf yang tidak berhubungan satu sama lain begitu ya. Jadi kalau kita membaca juga, ya membaca berurutan dari awal sampai belakang atau membaca dari tengah-tengah juga nggak ada bedanya karena isinya cuma paragraf-paragraf potongan begitu ya. Ini tentu berkaitan juga dengan cara hidup, gaya hidup Nietzsche sendiri dan juga cara dia berpikir yang memang saya tulis di sini tidak mau dipahami. Ya, jadi ada banyak orang menulis buku pengen supaya dipahami begitu ya. Tapi kalau Nietzsche dia justru khawatir kalau tulisannya dipahami orang. Dia bilang kalau buku saya disalahpahami, ya mungkin yang terluka hanya harga diri saya, sedikit terluka ya. Kok ada orang bodoh menyalahpahami buku saya begitu. Tapi kalau buku saya dipahami, saya justru malah iba. Saya jadi nggak tega. Karena lalu orang itu berarti punya pengalaman yang semengerikan yang saya alami. Itu Nietzsche ya, itu makanya dia tidak suka disalahpahami. Karena kalau orang paham berarti memang hidup ini memang yang mengerikan ya, memang menyakitkan, banyak penderitaan.